menyebabkan perubahan yang besar dalam bidang sosial, budaya, ataupun keuangan. Karena kemajuan teknologi yang cepat itulah dan nantinya akan menimbulkan potensi kejahatan di dunia maya. Cybercrime atau yang dimaksud dengan kejahatan dunia maya adalah suatu tindakan ilegal yang digunakan dengan menggunakan media komputer dengan jaringan internet. Hal ini digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain. Kejahatan di dunia maya ini dilakukan dengan berbagai cara, macam, dan tujuan yang beragam. Pada umumnya, kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang pandai dan mengerti di bidang teknologi informasi. Teman-teman, seiring berkembangnya teknologi kita saat ini, semakin banyak pula kejahatan-kejahatan yang terjadi. Secara umum, jenis kejahatan-kejahatan yang terjadi ini dibagi menjadi beberapa tindakan, yaitu yang pertama adalah pencurian data, yang dimana merupakan suatu tindakan ilegal dengan mencuri data dari komputer untuk kepentingan pribadi atau untuk dijual. Lalu yang kedua yaitu ada akses ilegal. Lewat akses ilegal atau unauthorized access, seseorang yang tidak bertanggung jawab bisa memasuki atau menyusupi ke dalam suatu skema jaringan komputer tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya. Oleh karena hal ini, korban biasanya akan kehilangan data penting. Ajaran juga aksi ini merupakan langkah yang diambil oleh suatu oknum tertentu untuk melakukan tindak penipuan. Lalu yang ketiga adalah kegiatan hacking dan cracking. Kegiatan hacking dan cracking merupakan suatu aktivitas pembobolan komputer milik orang lain. Perbedaan dari kedua hal tersebut yaitu hacking berfokus pada proses, sedangkan cracking berfokus pada hasilnya. Lalu yang keempat adalah carding, yaitu penyalahgunaan kartu kredit yang menggunakan nama dan nomor identitas dari orang lain. Hal ini didapat dengan cara ilegal, yaitu pencurian melalui internet. Yang kelima adalah menyebarkan konten ilegal yang dimana berisi informasi atau data yang tidak akurat, tidak jelas, tidak etis, bahkan bisa melanggar hukum. Jenisnya sendiri banyak sekali teman-teman. Tapi yang sering kita jumpai yaitu berita hoax atau konten yang mengandung unsur pornografi. Lalu yang keenam adalah defacing. Defacing adalah suatu aktivitas mengubah halaman website milik orang lain. Pada kasus yang sering kita jumpai, para pelaku defacing ini melakukannya karena iseng atau pamer kemampuannya hingga berniat jahat untuk mencuri data milik orang lain lalu dijualkan kepada pihak lainnya. Lalu yang terakhir yaitu malware. Malware merupakan salah satu program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Malware biasanya diciptakan untuk memukul atau merusak suatu software atau suatu sistem operasi. Oleh karena itu teman-teman, untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi, maka diperlukan adanya suatu sistem keamanan yang mengaturnya, yaitu dengan cyber security. Cyber security merupakan praktik melindungi komputer, server, perangkat seluler, sistem elektronik, jaringan, dan juga data dari serangan jahat. Hal ini juga biasanya dikenal dengan keamanan teknologi informasi atau keamanan informasi elektronik. Lantas, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat cyber security dan melindungi perangkat, jaringan maupun sistem yang kita punya? Yang pertama adalah penerapan patches dan upgrade sistem keamanan pada sistem operasi maupun perangkat lunak. Hal ini bisa membantu menutup celah pada jaringan yang biasanya dimanfaatkan oleh peretas. Lalu yang kedua adalah menggunakan password yang unik, kuat, dan sulit ditebak. Serta jangan lupa mengganti password secara berkala demi menghindari kebocoran data. Yang ketiga yaitu menggunakan multi-factor authentication atau MFA untuk perlindungan ganda. Yang keempat yaitu berikan edukasi mengenai bahaya phishing bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitarmu. Yang kelima yaitu gunakan antivirus dan pastikan program tersebut berjalan dengan baik. Teman-teman, sebagai generasi muda, kita harus bijak dan pintar dalam menghadapi hal-hal tersebut, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam video sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dah.